Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat terbaik sehingga kita bisa beribadah, bisa menjadi hamba yang taat. Perlu kita ketahui, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur karena Allah itu asy-syakur, asy-syakir. Tapi kita harus bisa membedakan antara cara bersyukur kita sebagai muslim dengan cara bersyukur orang-orang kafir. Apa yang membedakan syukur kita dengan syukurnya mereka? Mereka itu akan bersyukur kepada Allah hanya ketika mendapatkan nikmat. Hanya ketika mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Sementara kita sebagai hambanya yang beriman, tidak boleh bersyukur hanya dengan cara seperti itu. Apa yang membedakan? Ada dua perbedaan yang harus kita tampilkan. Yang pertama, kita sebagai hambanya yang beriman hanya mensyukuri nikmat Allah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau cuma sehat, sembuh dari penyakit, tapi nggak menambah ketaatan, buat apa bersyukur? Berarti hidup kita seperti mereka. Hanya ingin sembuh, panjang umur, sehat. Sementara hidup mereka tidak ada nilai-nilai pahalanya. Kita ada. Setiap helaan napas kita, setiap detak jantung kita itu ada pahalanya. Kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Allah itu mengistimewakan orang-orang beriman. Detak jantung kita aja ada pahalanya, mereka tidur, makan, minum, bahkan ibadah mereka tidak ada pahalanya, bahkan dosa. Masa cara bersyukurnya seperti itu? Semuanya kita syukuri. Gak bisa. Kita hanya mensyukuri nikmat Allah yang menambah ibadah, yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Panjang umur, alhamdulillah. Tapi panjang umur saya membuat saya semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kalau menambah dekat, tambah umur, tambah tua, semakin dekat sama Allah, ya Allah, alhamdulillah. Bertambahnya usia saya, bertambah pula hal-hal yang baik, ibadah saya. Dulu saya nggak rutin tahajud, sekarang rutin. Dulu saya tidak penyabar, sekarang lebih sabar. Dulu saya banyak bermasalah, sekarang lebih banyak mengalah. Inilah yang kita syukuri. Ada perubahan perilaku. Ada peningkatan ibadah kepada Allah. Makanya seorang ulama
yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap pemberian Allah, tetapi tidak pemberian Allah yang Allah berikan kepadamu, tetapi tidak menambah dekat kepada Allah, itu justru bukan nikmat tapi malapetaka. Karena kenapa malapetaka? Karena pemberian Allah yang tidak menghasilkan ibadah, kebaikan, itu akan memperberat hisab. Akan memperberat hisab di akhirat kelak. Akan mengurangi jatah akhirat. Misal contoh, kita diberi misalnya apa? Rumah megah misalnya. Ternyata rumah megah yang Allah beri di dunia tidak membuat kita semakin mampu meningkatkan ibadah. Bisa memakmurkannya dengan sholat, dengan ngaji, dengan acara silaturahim. Malah rumah megah, rumah besar, malah jadi tempat maksiat. Apa akibatnya? Karena kesimpulannya malapetaka. Karena rumah megah yang besar itu, yang nilainya sampai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, kalau tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, justru akan mengurangi jatah surga kita. Yang awalnya istana, malah bisa jadi rumahnya tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Karena kecerobohan kita. Karena kelalaian kita. Tidak mampu memanfaatkan nikmat Allah sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam doanya, Umar bin Khattab berdoa. Apa doa Umar Khattab? Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku sebagai orang kaya, dan itu menyebabkanku mengalami banyak kehilangan nikmat surga, tolong dirubah takdirmu ya Allah. Jadikan aku seorang yang hidup sederhana saja. Seorang Umar yang imannya sudah sebesar gunung, yang sudah diakui oleh Allah dan Rasulnya sampai dijamin surga, tawadhu. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku sebagai orang kaya dan itu menyebabkanku kehilangan banyak nikmat surga, mengurangi jatah surga, tolong dirubah ya Allah. Dirubah takdirku menjadi orang kaya sehingga menjadi orang yang hidupnya sederhana saja. Seorang Umar saja takut kufur loh, Bu. Karena memang yang namanya harta yang berlimpah itu sangat menggiurkan. Berpotensi melupakan seorang kepada Allah. Membuat kita semakin lupa, lalai dari ibadah kepada Allah. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus bedakan cara bersyukur kita dengan cara bersyukur orang kafir. Jangan hanya bersyukur kalau sehat. Sehat itu bukan ibadah. Nggak ada nilai pahalanya, Ibu. Karena sehat itu nikmat Allah. Dia akan menjadi bahan hisab. Kita bersyukur kepada Allah kalau nikmat sehat kita membuat kita bisa banyak beribadah. Kalau sehat, kita sholat bisa berdiri. Kalau sehat, kita bisa banyak baca Quran. Kalau sakit, kan nggak bisa. Kalau sehat, kita bisa jalan menuju kajian. Kalau sakit, kan nggak bisa. Harus di rumah, istirahat. Jadi banyak sekali kebaikan yang tidak bisa kita lakukan gara-gara sakit. Nah, itu yang buat kita sedih, kehilangan nikmat sehat. Tapi kalau sehat nggak ada ibadahnya, buat apa? Yang ada kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ingat, Islam itu modal syukur. Startnya, awalnya kita mulai bersyukur itu dari Islam. Makanya orang-orang kafir itu yang tidak mulai dari Islam, tidak start dari Islam, ya percuma mereka sembahyang, mereka bersedekah, nggak ada pahalanya.
Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami terima semua kebaikan mereka selama di dunia, tetapi akhirnya kami jadikan semua kebaikan yang mereka lakukan di dunia seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka kerjakan selama di dunia tidak didasari oleh tauhid. Tidak didasari oleh Islam, cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, yang membedakan syukur kita dengan syukurnya orang kafir. Ya, kita menggunakan istilah syukur ya, karena mereka mengucapkan terima kasih walaupun kepada Allah ya. Tetap aja ya kita menggunakan istilah syukur. Apa yang membedakan? Syukur kepada Allah itu jangan hanya ketika mendapatkan nikmat. Seorang muslim, seorang hamba Allah mampu menyelipkan ya, mampu memasukkan syukur pada semua keadaan. Keadaan hidup itu 3. Nikmat ya, nikmat, khilaf, kemudian sulit. Jadi kita jangan hanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tapi ketika kita khilaf pun ada rasa syukur di situ. Kenapa? Karena kita dibimbing oleh Allah kepada taubat. Rasa bersyukur kepada Allah dengan kita telah berbuat dosa lalu bertaubat, kita bersyukur masih dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, bersyukur. Jadi setiap ibadah, walaupun ibadah itu menyesuaikan keadaan, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, ibadah terbaik apa? Taubat. Di situ kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menjaga kita, masih melindungi kita dari apa? Dari terlenanya kita dalam perbuatan dosa. Allah segera menyelamatkan kita. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bertobat. Saya masih bisa kembali kepadamu ya Allah. Demikian pula di saat kita mengalami musibah. Memang ibadah terbaik ketika menghadapi musibah ya sabar. Namun di sisi lain kita juga harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di balik musibah itu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dan bisa kita ambil. Di balik musibah Allah menghapus dosa kita. Di balik musibah ya Allah, kalau kita menghadapinya dengan sabar, Allah beri kita pahala. Semakin sempurna sabar kita, semakin baik sabar kita, semakin besar pahala yang akan Allah beri. Di balik musibah Allah angkat derajat kita. Bayangkan para jemaah. Di balik musibah hati ini semakin terbuka. Karena banyak, kenapa para jemaah? Nabi menjadikan musibah itu bukti cinta kepada Allah. Bukan kekayaan, bukan kecantikan, bukan kesehatan. Allah jadikan bukti cinta Allah yaitu musibah. Ya, Allah jadikan musibah bukti cinta Allah kepada hambanya. Karena musibah banyak membuka hati manusia. Segala hal yang memberi, yang segala hal yang menghangatkan hubungan dengan Allah, maka itu yang akan menjadi bukti cinta kepada Allah. Bukan dunia para jamaah. Makanya sehat itu bukan bukti cinta. Bukti cinta itu hidayah. Karena orang mendapatkan hidayah, dia akan dekat dengan Allah. Makanya bukti cinta itu ilmu agama. Kalau ada orang dikasih dunia, segala yang dia minta dikasih oleh Allah, tapi tidak membuatnya ngerti agama, paham, sebetulnya tidak Allah cinta dia. Orang yang Allah cinta, yang Allah beri dunia, apapun yang ada di dunia ini yang menambah kedekatannya kepada Allah, yang menambah kedekatannya kepada surga. Makanya anak bukan bukti cinta. Kalau orang tidak diberi keturunan bukan berarti Allah nggak sayang.
Sehat pun demikian. Ada orang baik, wanita soleha, tapi sakit-sakitan, kanker payudara, kanker rahim. Apakah Allah nggak sayang? Allah sayang. Justru Allah ingin dia meninggal tidak bawa dosa. Semakin berat, semakin parah penyakit yang ia derita, semakin kuat daya, ya, daya penghancur untuk menghancurkan dosa. Hatta yalqallaha wa laisa ali khatiyah. Target Allah apa? Dikasih oleh Allah, dibikin dia hidupnya penyakitnya parah. Misalnya kena kanker sekarang, ya Allah, kanker. Nasallahu salam afiyah. Saya anjurkan para jemaah, kalau ada saudara kita yang mengidap penyakit mematikan, biasanya kanker ya. Banyak sekali perempuan terutama penyakit kanker rahim, kanker payudara, kanker yang itu khas bagi mereka. Jangan diam. Doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal? Allahumma laka sumtu. Siapa yang ngajir Allahumma? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Misalnya kita lagi jenguk nih, ada anggota pengajian Palmeria misalnya di sini, sakitnya itu ternyata bukan sakit ringan, sakit panu bukan. Sakitnya ternyata didiagnosa oleh dokter, ternyata dia kena kanker. Langsung, ya Allah, dalam hati, jangan depan dia, alhamdulillah gitu. Jangan. Alhamdulillahilladzi afani. Afani. Perlu saya tulis nggak sih ini? Ini kabelnya nyampe nggak? Nanti kameranya gimana HP-nya? Jadi saya nggak boleh gerak nih kalau ada kamera gini. Didikte aja ya. Alhamdulillahilladzi afani. Ada matnya ya. Tadi kan belajar tajwid tuh. Afani mimma btalaka bihi, mimma btalaka. Naam. Mim bertemu dengan alif ba. Alifnya hamzatul wasal. Jadi nggak dibaca. Mimma btalaka bihi. Bihi. Jadi kajian kita hanya ngajarin doa itu. Jadi tidak bahas yang lain. Wa faddalani mimma btalaka bihi. Wa faddalani faddala yufaddilu wa faddalani ala kathirin mimman wa faddalani ala kathirin ala kathir bukan kasir ya. Fa bukan shin. Ala kathirin mimman, ya, mimman khalaqa tafdila. Naam. Tolong dihafal doa itu. Ya, kathirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, ya Allah, ya, kok ya Allah jadi? Segala puji bagi Allah. Gara-gara ibu ini sih Allahumma. Segala udah telat udah. Nanti yang sebelahnya. Segala puji bagi Allah yang telah
menyelamatkan aku dari apa yang telah menimpanya gitu. Itu kan dalam sekali itu. Dia kena kanker, kita nggak mau kena kanker. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpanya dan menjadikan aku sebagai hamba pilihan yang dijaga oleh Allah, yang telah menjadikanku sebagai hamba pilihan yang dijaga oleh Allah dari sekian banyak makhluk. Apa kita tidak boleh sakit? Sakit, tapi jangan parah lah. Takutnya kita tidak mampu bersabar. Takutnya malah kita bersuudzon kepada Allah. Dikhawatirkan kita malah menyusahkan keluarga. Padahal mereka mungkin tidak semuanya mau disusahkan, dibuat repot. Apalagi naudzubillah ya. Misalnya kita punya anak nggak mengurusin. Kemarin juga saya sedih. Di Malang ada 2 anak perempuan yang naruh anaknya di panti jompo. Ya, tidak mau menyaksikan orang tuanya walaupun mati. Itu kan ngeri kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang masih muda ini di depan saya, tolong siapkan mental. Kalau ada di antara kita yang anaknya nggak sayang sama kita. Kok tega ya, hanya karena berdebat, nggak ada yang mengurusin, yaudahlah kita taruh di panti jompo, sampai meninggal pun kita tidak saksikan. Ini apa maksudnya ini? Padahal ibu loh, ibu itu Allahu Akbar, keramatnya dunia ya ibu itu. Anak kalau udah kehilangan ibu, itu seperti kehilangan separuh dunia. Nggak ada lagi hal yang berharga di dunia kalau ibu udah nggak ada. Kenapa? Karena senjatanya, apalagi bagi anak laki, itu udah nggak ada lagi. Karena yang selama ini membuat hidupnya berkah, hidupnya sehat, lancar, itu doa ibu. Kalau ibu udah mati, udah nggak ada yang doain. Makanya anak-anak yang menyia-nyiakan ibu itu bodoh, sangat bodoh sekali. Setua apapun ibu, doanya mustajab. Bilang sama anak-anak ibu, jangan sia-siakan ibu ya, kalau nanti ibu merepotkan kamu. Jangan lihat ibu sebagai orang tua yang renta, orang tua yang peyot, tapi lihat ibu sebagai doa yang mustajab. Kalau ibu udah nggak ada, wah, yang sudah peyot, bongkok, yang jalannya aja tertati-tati, yang makannya susah. Lihat siapa? Ibu. Ibu tuh jangan lihat perempuan yang lama-lama merepotkan. Lihat, ini doa mustajab saya gitu. Itu yang dibuka di mata dan di hati semua anak. Oh iya, semua harus jelasin, mau soleh, mau soleha, mau joleh, gak ada masalah. Apapun, ya, gak akan merepotkan, dia doa mustajab. Kok jadi ngobrol, curhat? Nanti ada sesi tanya jawab, orang nanti ada ini komunikasi ya, diskusi. Baik. Sekarang kita membahas bagaimana seorang wanita menjadi wanita yang solihah.
Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hidup adalah untuk Allah. Kita hidup untuk Allah. Untuk mencintai Allah, untuk meraih ridha Allah. Jadi kita ini hidup hanya untuk mencintai Allah dan meraih ridhonya. Tidak ada itu lagi, tidak ada selain itu. Makanya Allah jadikan satu-satunya tempat atau alam ikhtiar untuk mendapatkan cinta dari Allah hanya dunia saja, yang disebut dengan alam amal, yaitu alam dunia. Makanya kata Umar Khattab radhiyallahu an, al-yauma amalun bila jaza wa ghadan jazaa'un bila amal. Hari ini, alam ini adalah hanya amal, tidak ada balasan, tidak ada pahala. Pahala itu kita rasakan di mana? Di akhirat. Besok, alam setelah alam ini, alam dunia, yang ada hanya pahala, balasan, ganjaran, tidak perlu ada amal. Apa yang dimaksud dengan amal di sini? Ikhtiar. Amal yang dimaksud ikhtiar. Untuk meraih cinta dan ridha Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Makanya yang kita lakukan di dunia ini, ya, bagaimana caranya dengan apa yang Allah beri, dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, bagaimana caranya Allah mencintai dan meridhoi kita, itu yang penting. Bukan bagaimana secaranya saya mencintai Allah, itu tidak penting. Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Bukan hal terpenting di dunia bagaimana caranya saya mencintai Allah, itu nggak penting. Karena semua orang bisa saja mengklaim dirinya mencintai Allah. Tanya Syiah, cinta Allah tidak? Cinta. Tanya orang-orang sufi, mencintai Allah? Oh, lebih parah sufi malah. Ada khalwat, ada irfani, di mana mereka hanya berdua dengan Allah, udah nggak perlu lagi sholat, zakat, puasa udah nggak perlu. Mereka sudah menyatu dengan Allah, namanya hulul, sudah menyatu dengan Allah. Sudah parah itu. Ya, apakah mereka dicintai Allah? Tadar dulu. Tapi mereka mengklaim diri mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sufi itu, para jemaah, lebih berbanyak beribadah dengan perasaan, dzauq namanya. Lebih banyak, coba contoh misalnya lebih banyak berdoa dengan perasaan. Makanya sufi itu, aliran sufi cocok penganutnya ibu-ibu, perempuan, karena perasaan. Makanya coba contoh misalnya syairnya Rabi' al-Adawiyah, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Itu kan syair yang pakai perasaan itu. Kalau kita kembalikan ke dalil, ya sangat bertentangan. Dia sosok seorang tokoh sufi, wanita tokoh sufi dunia. Dia mengatakan, ya Allah, lastu lil firdausi ahla, saya nggak pantas masuk surga. Tapi saya nggak kuat kalau dia dimasukkan ke neraka. Lalu maunya apa, Mbak? Kok aneh, nggak pantas masuk surga, tapi nggak kuat masuk neraka. Lalu maunya apa? Di tengah-tengah, ya tetap aja siksaan. Tidak ada yang kedua, yang ketiga, yang ada surga atau neraka. Itu coba apa itu? Itu berarti syair yang kok nggak salah? Jangan yang menyimpang-nyimpang aja. Hati-hati tersinggung nanti orang sufi. Itu adalah syair yang menggambarkan perasaan. Jelas perasaan banget. Aduh, ya Allah, saya nggak enak kalau masuk surga. Nggak enak tuh. Tapi kalau ke neraka, ya nggak kuat juga, ya Allah. Pakai feeling.
Bagaimana kita bilang begitu? Saya nggak apa sama surga, tapi Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fasal firdaus." Kalau kamu minta surga, surga firdaus, jangan tanggung-tanggung. Makanya hamba Allah yang cerdas yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Syiah, kita mengikuti Sufi, kita mengikuti Khawarij, Mu'tazilah, bodoh kita. Muslim yang cerdas yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan si Robi'ah yang ditokohkan, bilangnya saya nggak enak kalau masuk surga, berasa nggak pantas, banyak kekurangan, banyak dosa, ya nggak layak lah ya Allah saya kalau surga, siapa saya? Itu semuanya apa? Ya tapi kalau neraka juga kuat juga. Itu semuanya apa? Ya gimana sih, nggak enak saya. Akhirat tidak ada urusan perasaan. Loh Nabi SAW, "Idza sa'altumullah," kalau kamu minta surga, jangan tanggung-tanggung. Minta langsung surga Firdaus. Fa inna a'lal jannah wasatuha. Surga Firdaus, surga tertinggi, termegah, termewah. Di atas Firdaus ada lautan. Di atas lautan ada arsy. Di atas arsy ada kursi. Di atas kursi ada Allah. Di atas Allah tidak ada apapun. Dan semakin seorang muslim surganya paling tinggi, dia setiap menit melihat Allah, melihat wajah Allah ya Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi semakin rendah surganya, semakin diberi jatah oleh Allah. Tidak bisa tiap hari melihat Allah. Tapi yang Firdaus setiap hari bisa melihat. Dan nikmat wajah Allah jauh, lihat, nikmat melihat wajah Allah jauh lebih nikmat dari nikmat surga. Melihat wajah Allah jauh lebih nikmat daripada nikmat surga. Bayangin. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penghuni surga sudah menikmati surga Firdaus yang begitu megah, surga, nikmat surga yang begitu sempurna, yang begitu nikmat. Lalu Allah tawarkan, "Mau aku tambah lagi nikmat?" Enggak, saya nggak nanya ibu. Ini Allah berbicara kepada penghuni, "Alam azidkum," mau aku tambah nikmat. Nikmat lagi. Ya Allah, nikmat apa lagi? Ini sudah sangat sempurna ya Allah. Sempurna. Kata Allah, "Aku ingin tambah supaya semakin lengkap kebahagiaan kalian." Baik ya Allah. Lalu Allah singkap hijab yang tadinya ada lautan, Allah buka. Arsy Allah buka. Yang ada hanya wajah Allah. Pada saat mereka melihat wajah Allah, mereka lupa semua nikmat surga yang telah mereka rasakan. Lupa mereka. Karena nikmatnya sampai di sini para jemaah. Makanya Nabi SAW, setiap beliau berdoa dengan doa yang sangat dalam ini, beliau selalu menangis. Ya Allah, jadikan aku hamba yang rindu kepadamu. Jadikan aku hamba yang mendapatkan nikmat melihat wajahmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nazar ila wajhik. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kalau berdoa dengan doa itu, beliau tidak kuat. Sangat emosional sekali. Ya Allah, jadikan aku hamba yang rindu kepadamu. Ya Allah, jadikan aku hamba yang rindu kepadamu. Dan dapat merasakan lezatnya, nikmatnya melihat wajahmu ya Allah. Dari hadis ini kata ulama, Allah atau Rasul SAW menyebutkan dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, nikmat terbesar di dunia. Apa itu? Rindu kepada Allah. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita sudah kaya raya, uangnya tidak berseri, hartanya berlimpah, berarti kita di atas kenikmatan yang besar. Tidak. Nikmat terbesar dunia, memiliki hati yang rindu kepada Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Itu tips supaya kita bisa berada di surga dunia. Selalu rindu kepada Allah. Jadi kita melihatnya begini, apapun yang kita alami, kalau itu menambah rasa rindu, saya mau ya Allah. Diberi ujian musibah, kalau ini musibah ini
ujian berat ini menjadi sebab aku semakin rindu kepadamu ya Allah dengan doa. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Allah mendapati hambanya ini terlalu sibuk dengan dunia, lemahnya rasa rindunya kepada Allah, Allah kasih dia musibah. Sehingga muncul rasa rindu dengan berdoa. Sehingga muncul rasa rindu. Karena orang kalau sibuk dengan dunia, dia doanya sekedarnya. Tapi kalau orang dalam keadaan susah, apalagi ibu-ibu, kalau lagi sakit sama anaknya, sama suaminya, baru dia, ya Allah, gitu. Kan gitu. Sakitnya tuh luar biasa. Pedih hatinya itu luar biasa. Berarti Allah ketika rindu suara rintihan hambanya, Allah kasih dia musibah. Jadi di balik musibah itu banyak sekali hikmah. Makanya para jemaah, saya ingatkan, kalau kita diberi ujian musibah yang berat, yang datang dari orang yang kita cintai, terutama ya, yang datang dari orang kita cintai selalu. Ya, kemarin terjadi saya, anaknya itu ngotot mau ngelamar perempuan yang kurang baik. Sementara ibunya, ayahnya nggak setuju. Dia ngancam. Saya bilang begini, dan itu berlaku bagi. Kalau ada ujian yang berat, yaitu berupa musibah, apapun itu yang datang dari orang yang kita cintai, maka yang kita lakukan bukan sedih. Bukan hanya sedih, tapi apa? Evaluasi. Evaluasi. Apa kesalahan saya? Kok anak saya malah ngelawan? Kenapa anak saya durhaka? Kenapa kok anak saya malah milih perempuan yang gak baik? Kenapa ya Allah, kami keluarga baik-baik, kok dia malah pilih perempuan yang gak baik? Apa kekurangan kami? Evaluasi. Lalu apa? Berdoa kepada Allah. Minta ampun dan minta kepada Allah petunjuk. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang setiap hari mendapatkan wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tahukah doa Nabi setiap beliau tahajud? Beliau berdoa, ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Dia sebut makhluk yang Allah cintai dari malaikat. Wahai Rabbnya Jibril, wahai Rabbnya Mikail, wahai Rabbnya Israfil, Rabbas samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Berilah aku petunjuk ya Allah. Itu lihat. Limakhtulifa fihi minal haq. Beri aku petunjuk kepada kebenaran pada apa-apa yang diperselisihkan oleh banyak orang ya Allah. Nabi saja minta petunjuk. Maka kita pun kalau lagi dihadapkan masalah berat, lalu kita bingung, stres, depresi, jangan banyak keluh, jangan banyak curhat. Doa, minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, karena Allah Maha mampu, Maha mengetahui, itu kuncinya. Jangan ya Allah pusing, kenapa sih anak kan nurut begini, diarahin cari yang bagus, begini jodohnya begini, malah cari perempuan ngenakal, perempuan begini, pusing saya. Saya begini, pusing. Apalagi model ibu-ibu yang ribet. Waduh, udah tambah ribet lagi dia. Bukan hanya pertimbangan agama. Aduh, dia dari Jawa. Aduh, nggak mau Jawa. Aduh, dia dari Sunda. Aduh, jangan suku ini. Tambah ribet lagi gitu. Masalah suku ribet. Masalah warna kulit ribet. Kok jadi hitam? Sejak kapan keluarga kita ada yang hitam? Harusnya keluarga kita putih-putih. Malu saya punya mata. Mending manis, pahit malah. Itu contoh orang yang ribet. Makanya masalah seperti itu dipermasalahin. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini, insya Allah orangnya tidak ribet. Ya, apa aja lah, yang penting solehah itu. Nah ini, ya. Baik, kita kembali ke materi.
Jadi, karena hidup ini untuk mencari cinta dan ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Puncaknya ikhtiar kita ketika kita menjadi hamba yang rindu. Berarti berhasil tuh. Kita mencapai target. Makanya kita disuruh bertauhid. Konsisten terhadap la ilaha illallah. Makanya kita disuruh mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, meladani beliau. Karena jelas sekali kenapa kita disuruh mengikuti Rasul secara mutlak, tidak ada syarat dan ketentuan. Karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya sebab meraih ridha Allah. Satu-satunya sebab meraih ridha Allah. Kan begitu? Lihat At-Taubah ayat 100. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya sebab meraih cinta Allah. Lihat Ali Imran 31. Surah Ali Imran ayat 31. Itu dikunci oleh Allah. Tidak ada cara lain meraih ridha Allah, mendapatkan cinta Allah kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Mengikuti cinta, ya, meraih cinta di ridha Allah hanya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya dan petunjuknya. Nah, petunjuk Nabi yang harus diikuti oleh umatnya dari kalangan wanita, apa itu? Sehingga umatnya dari kalangan wanita dikasih predikat soleha, dikasih gelar soleha. Oleh siapa? Oleh Allah. Yang berhak memberi predikat soleha kepada wanita bukan manusia, tapi Allah. Karena kalau sudah Allah yang menilai dia soleha, berarti solehanya itu dari hati. Tapi kalau manusia menilainya apa yang dia lihat, sementara yang menentukan dia tetap soleha, tetap istiqomah, apa? Hati. Sementara yang bolak-balik hati, Allah, bukan manusia. Manusia kaget. Padahal dia baik-baik loh. Kok jadi begini? Kaget. Banyak kejadian di luar dugaan kita yang membuat kita, masa sih? Gak percaya kita. Tidak percaya. Karena manusia menilai sesuai dengan apa yang dia lihat. Sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sementara istiqomah yang menentukan hati. Hati. Kalau hatinya tidak istiqomah, dia tidak akan pernah istiqomah. Kalau dia baik secara lahiriah, itu penuh dengan kepura-puraan. Makanya bagaimana caranya kita baik di mata Allah? Ya harus baik hati kita. Apa yang membuat hati baik dan bersih, jernih, putih? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara sedekah aja, kata Allah, sedekahmu pun harus sesuai dengan contoh Rasul. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, kata Allah. Kamu kalau mengikuti Rasul, contohnya kata Allah, kamu sedekah pun menginfakkan hartamu dengan cara Rasul, maka itu dapat membersihkan hatimu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Bagaimana sedekah cara Rasul? Sedekah ikhlas karena Allah. Sedekah tanpa diungkit-ungkit. Sedekah tanpa menyakiti hati dan menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah. Ini contoh. Kalau sedekah seperti itu, hebatnya, dahsyatnya, manfaatnya, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Jadi semua yang sesuai dengan contoh Rasul itu dapat membersihkan jiwa. Kalau sudah bersih, maka yang paling bernilai, paling mahal di dunia ini, rindu Allah akan muncul secara otomatis. Cinta dan rindu akan bersemi di dalam hati yang bersih. Para jamaah, kalau kita sudah menyimpulkan dan meyakini bahwa yang berhak menilai wanita itu soleh hanya Allah, berdasarkan istiqomah hati yang Allah tentukan sebagai
pembolak-balik hati. Maka standarnya apa? Apa yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada wanita sehingga dia menjadi wanita salihah? Jadi paket petunjuk Nabi yang membuat wanita menjadi salihah di mata Allah. Pertama, tauhid dan ikhlas lillahi azza wa jalla. Tanpa tauhid, dia tidak akan pernah menjadi salihah di mata Allah. Walaupun dia bercadar, tapi dia ziarah ke makam keramat, tidak salihah dia. Padahal cadar semuanya hitam yang kelihatan mata, tapi dia berbuat syirik terbesar sepanjang sejarah, berziarah ke makam keramat. Para jamaah, Islam tidak mengenal makam keramat. Islam tidak mengenal makam keramat. Semua makam sama, memiliki kehormatan selama makam dihuni oleh jasad seorang muslim. Dari Rasul sampai muslim biasa, semuanya memiliki kehormatan dan tidak bisa disebut makam keramat. Karena ziarah ke makam Rasul satu tujuannya. Tujuannya adalah mengingat mati. Sama apa yang kita lakukan di makam Rasul sama makam biasa, makam orang tua kita misalnya. Datang mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun antum farat wa nahnu nattabi' nasallahu salamul afiyah. Keselamatan bagimu wahai penghuni alam barzah, kalian yang telah mendahului kami dan kami akan menyusul insyaallah. Kami sedang menunggu antri sekarang. Semoga kita mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kita semua. Itu doa ketika masuk makam. Bagaimana kalau di hadapan makam Rasul sama? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak ada. Ya Rasulullah, beri aku keturunan. Ya Rasulullah, mudahkan urusanku, jodohku ya Allah. Boleh atau tidak? Diusap-usap, ya Rasulullah, jadikan saya panjang umur ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kulit saya sudah mulai mengkerut ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, saya mau ke salon nggak kuat duitnya, tolong kencangkan kulit saya, malu ya Rasulullah. Boleh? Ya Rasulullah, puluhan tahun saya hidupnya kerek melulu, kagak kaya-kaya, malu kata orang. Ya Rasulullah, semoga saya pulang dari umroh yang berat ini, sebetulnya berangkat umroh ini pas-pasan duitnya. Cuma ingin minta engkau ya Rasulullah, tolong saya minta ke Allah ya Rasulullah. Saya pengen pulang nanti duit saya banyak. Boleh apa tidak? Jadi bedanya apa sama makam Rasul sama makam biasa? Nggak ada, doa nggak boleh. Makanya kata Nabi apa? La taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan pernah kalian menjadikan makamku sebagai makam keramat. Itu larangan Nabi kepada umatnya. Tapi dijalani atau tidak? Dijalani atau enggak umatnya? Banyak yang tidak menjalankan. Jangankan makam Rasul, makam Habib aja jadi makam keramat. Coba ya bagusan mana makamnya Rasul yang asli, jangan yang lihat di tembok ya. Sama makam habaib ya, yang ada di mana-mana itu. Saya pernah berjamaah iseng. Karena teman-teman banyak jamaah di Ampel kan. Saya nggak tahu Ampel itu apa gitu. Ya saya pikir di Ampel ini nasi kebuli nih saya makan. Tapi saya bagaimana cara gratis, saya hubungi teman. Cara saya begitu. Kalau safar kemana cari teman supaya makan gratis. Tapi kan ini Ampel, bukannya ada makam Sunan Ampel nih. Saya coba iseng masuk ke dalam. Jangan gang sempit ya. Kayaknya ibu ada yang tahu nih. Masuk ke dalam saya lihat. Wih, kaget saya. Banyak orang pada pakai ini ziarah. Lihat, itu makamnya dari marmer. Ditutupi oleh payung yang emas. Itu bunganya apa? Bunga apa? Masya Allah, saya bilang, oh ini mesin uangnya mereka ini.
Itu peziarah berapa bayar mereka? Sekali sehari berapa orang itu? Itu mesin uang itu. Tapi itu mewah sekali itu makam. Saya yakin makamnya itu lebih mewah dari makam Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, kita hidup untuk mencari ridha Allah. Apakah dengan membuat makam saudara kita, keluarga kita menggunakan marmer, atau dimakamkan di San Diego Hills? Itu ada yang satu lubang, oh lebih bu, tergantung, ada paketnya. Ada paket yang makam sama ruang keluarga buat ziarah, sama taman, sama air mancur ada. Paket anti azab kubur. Itu ada paketnya. Anti azab kubur. Jadi hanya jaminannya sampai kiamat. Jadi anti azab kubur itu. Jadi makamnya bagus, ada tempat duduk, kalau ada keluarga yang ziarah bisa doa, baca Yasin apapun di situ, tamannya, ada air mancurnya, semakin luas tanahnya semakin mahal. Plus anti adab kubur. Ya. Sampai kiamat. Kalau kiamat kan adabnya beda lagi. Nah, kalau mau anti adab kiamat, nanti beda lagi bayarannya. Allahu Akbar. Kira-kira pantas tidak seorang muslim memakamkan dirinya, jasadnya, mayitnya di San Diego Hills seperti itu? Tidak pantas seperti itu. Walaupun kita kaya raya. Karena pemahaman kita nggak butuh makam semewah itu. Karena jenazah, mayit tidak pernah merasakan manfaat makam yang VIP sekalipun nggak ada manfaatnya. Yang mereka sarankan apa? Doa. Ya paling enggak ya jangan berarti buruk sekali pada saat dimakamkan banjir, tanahnya bau, longsor, dekat aliran sungai yang membuat jadi dia ambles, enggak lah. Yang membuat dia tetap layak, kokoh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tetap tidak mengalami apapun. Tapi kalau harus mewah, rumputnya aja harganya sekian. Rumput, belum batu nisannya. Gimana? Mendingan kasih ke orang miskin buat orang ini. Jenazah, sumbangkan uang miliaran bangun pesantren, dapat di mayit itu pahala. Udah ngaco para jemaah. Ingat, muslimah yang salihah yang bertauhid kepada Allah dan selalu menjaga ikhlas dalam setiap amaliyahnya. Itu muslimah salihah. Contoh para jamaah, siapa di antara wanita dunia yang Allah akui kesolehannya? Siapa? Siapa? Khadijah. Hah? Yang Allah abadikan di akhirat, di Al-Quran. Maryam. Saya ingin beri contoh istrinya Fir'aun. Ya. Apa yang membuat dia dianggap oleh Allah solehah? Apa? Kalimat yang sederhana dan singkat. Apa yang membuat istri Fir'aun dicap, dianggap oleh Allah sebagai wanita salihah? Lihat surah At-Tahrim ayat 11. Setiap dia dipukulin suaminya, disiksa suaminya, mengalami KDRT, mengalami persoalan rumah tangga, apa yang dilakukan? Hatinya diarahkan ke Allah, ikhlas. Sambil berkata apa? Ya Allah, siapkan bagiku istana di surga. Jadi dia dipukulin bercucuran darah, dia disiksa, lalu di hatinya kemana? Ke suaminya nggak, kesal lagi minta ampun, dendam, tidak. Dia apa? Hatinya ke Allah. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Rabbibni li'indaka baitan fil jannah. Rabbku, bangunkan untukku istana di surga. Dia lagi dipukulin, disiksa. Dia bilang sama Allah, ya Allah, dengan siksaan yang aku alami ini dari suamiku, kekerasan rumah tangga, ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang bisa mendapatkan istana di surga, ya Allah. Hatinya kemana di saat dia disiksa? Allah. Itu wanita solehah, ikhlas.
Rabbi ibnili indaka baita fil jannah. Bayangin dalam keadaan disiksa masih kayak begitu tuh ngomongnya tuh. Gak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah saya mendapatkan kenikmatan surga ya Allah. Tapi dia jemput. Ya Allah, dengan saya mengalami rumah tangga yang menyakitkan ini ya Allah, jadikan ini sebab aku mendapatkan istana di surga ya Allah. Dia nggak lihat tuh rumah tangganya nggak kayak yang lain. Enak rumah tangga orangnya, damai, rukun. Saya mah ya Allah tersiksa batin saya. Lalu curhat nggak sih si Asia ini? Ke tetangga, ke teman, aduh kagak kuat gua, ini kagak kuat. Mendingan walaupun suami kaya raya, raja, tapi kayak gini gak kuat, pengen mati, begitu. Diem dia. Tapi apa? Doa. Inilah ciri wanita salehah. Semakin berat ujiannya yang didapat dari Allah, semakin banyak berdoa, bukan curhat. Bukan curhat, bukan ngeluh. Doa. Dan bagaimana dia kuat setiap dia mengalami persoalan yang berat dalam hidupnya, arahkan hati ke Allah yang menguji kita, yang Maha Penyayang. Itu satu. Wanita soleha yang bertauhid, anti syirik, dan selalu menjaga ikhlas pada setiap amaliyahnya. Yang kedua, wanita soleha adalah wanita yang selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus meninggalkan segala apa yang tidak ada contohnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wanita salihah adalah wanita yang berakhlak. Wanita yang berakhlak. Terutama kepada siapa? Kepada suaminya. Secara khusus kita katakan, wanita salihah adalah wanita yang memuliakan suami. Itu nomor 3 setelah Allah dan Rasulnya. Kalau dia bermasalah dengan suaminya, dia tidak dianggap salihah walaupun berhijab, walaupun rajin ngaji. Karena memuliakan suami perintah Allah Rabbul Alamin. Perintah Allah. Ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Memuliakan suami. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu jannatuki aw naruk." Bahwa suamimu itu akan menjadi surgamu atau nerakamu. Jadi kalau wanita mampu memuliakan suami, sabar memuliakan suami, tanpa membedakan apakah suaminya solehah atau tidak soleh atau tidak soleh, pokoknya dia memuliakan suami karena Allah. Ingat, jadi jangan ada pertanyaan tergantung suaminya bagaimana dulu, Ustaz. Tidak ada. Semua laki-laki kalau statusnya suami wajib dimuliakan. Apakah dia soleh atau tidak soleh, apakah dia baik atau tidak baik, wajib dimuliakan. Zalim, fasik, semua wajib dimuliakan. Kalau tidak memuliakan, lepas dia. Kalau nggak sholat, tinggalin. Walaupun tidak sholat, menurut pendapat ulama yang sahih. KDRT tetap dimuliakan. Kalau tidak mampu muliakan, lepas dia. Gugat cerai. Pilihannya satu, gugat pisah atau sabar memuliakan dia karena Allah. Walaupun nganggur. Kalau jelek, walaupun jelek. Tidak ada, pilihannya hanya 2. Gugat pisah atau sabar memuliakan dia. Kalau nggak kuat gugat pisah. Kalau tidak kuat, gugat pisah. Khulu namanya. Kuat atau tidak memuliakan, nggak sanggup, gugat. Kalau masih jadi suami, nggak ngerawat, nggak mengurusin, durhaka. Ngapain dia pengangguran? Ngapain dia begini-begini? KDRT tetap. KDRT bukan alasan. Kalau nggak kuat, gugat. Ini tidak digugat, tetap jadi suami, tapi dianggurin, tidak dimuliakan, tidak diapa-apain, nggak diurusin, durhaka. Durhaka. Karena siapa yang menyuruh? Sekarang saya tanya, siapa yang nyuruh memuliakan suami karena kebaikan dia? Enggak, Allah nggak pernah nyuruh kayak gitu.
Siapa yang nyuruh memuliakan suami karena kebaikan dia? Nggak ada. Siapa yang nyuruh coba? Itu pertanyaan bagi perempuan-perempuan yang bilang tergantung suaminya gimana dulu. Pertanyaannya, adakah dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menyuruh wanita memuliakan suami karena dia baik, jadi imam yang baik, karena bertanggung jawab, karena tidak pernah KDRT, karena lembut sama suami, sama istri, karena sayang sama anak? Ada nggak dalil yang begitu? Jadi wanita muliakan suami karena apa? Jadi wanita muliakan suami karena apa? Perintah Allah, titik. Mau dia baik nggak baik, KDRT atau nggak KDRT, tanggung jawab atau nggak tanggung jawab, pengangguran atau sibuk dengan pekerjaan dan bisnisnya, nggak peduli. Kalau nggak kuat sih nggak bisa, Ustaz, lepas, gugat. Kalau dia nggak mau, susah. Banyak orang yang begitu. Gugat. Dia nggak mau loh kita minta ulung dia. Ibu, dengarkan. Kalau ibu belajar nikah, saya ini mendalami bab nikah, cerai dan rujuk itu bertahun-tahun. Ibu jangan nguji ilmu saya tentang nikah, rujuk dan cerai, Ibu. Jangan bikin saya bingung. Saya tidak akan pernah bingung. Saya menguasai masalah nikah, rujuk dan cerai. Bahkan saya langsung belajar sama Syekh Jibrin, ulama besar Saudi. Ibu jangan macam-macam sama saya. Saya ingin sampaikan di sini, gugat pisah wanita, gugat cerai laki-laki, itu tidak membutuhkan izin si pasangan. Persetujuan pasangan nggak ada itu. Selama yang menggugat, apakah itu suami atau istri, punya alasan syar'i. Dia setuju nggak setuju urusan dia. Gugat jalan terus. Kalau begitu tersiksa dong. Menang sepihak. Saya anaknya dia. Sementara kita nggak kuat, nggak bisa kalau nggak izin. Karena Allah tahu akan ada orang-orang yang dolim. Makanya tidak menjadi syarat wanita yang menggugat pisah harus berdasarkan persetujuan suami. Nggak ada itu. Yang diharamkan adalah kata Nabi alaihissalam, kalau dia gugat tanpa alasan syar'i. Ayyu mumra'atin talabin zawjiyat talaq wa haramun 'alaiha ra'atul jannah. Wanita manapun yang menggugat pisah suaminya tanpa alasan syar'i, dia haram mencium bau surga, kata Nabi. Ketika tidak ada alasan syar'i, lah ini tidak bertanggung jawab, tidak ngasih nafkah, KDRT, ya kan? Banyak sekali. Atau tadi tidak sholat, itu boleh gugat pisah. Tapi saya mikir gini, ya sudah, muliakan. Ya insya Allah, ya Ustaz, saya muliakan. Bikinin teh, toh. Pas diminum, astagfirullah, kok panas? Sengaja saya supaya kamu mampus gitu. Bari kompor langsung wut gitu. Minta gula, dikasihnya garam. Astagfirullah. Sekarang begini, kamu suami yang baik atau enggak sih? Bisa-bisanya kamu minta bikinin teh, minta gula lagi, udah gula susah, kamu gak pernah ngasih nafkah. Tuh garam tuh, terasi makan tuh. Boleh begitu? Muliakan suami karena perintah Allah. Saya ingatkan lagi, Bu, jangan menguji pemahaman saya tentang nikah, talak dan rujuk. Kalau gitu kita ninggalin aja gitu, Kak. Gugat caranya kembalikan mahar yang pernah ibu beri. Itu cara gugat pisah, tidak harus ke pengadilan. Itu hanya secara legalitas saja. Secara syar'i, secara agama, cukup balikin cincinnya. Boleh nggak dilempar? Ya terserah si teknis itu lempar. Kasih ini, saya justru bersyukurlah kalau dikasih maharnya seperangkat alat sholat. Ih, enak sekali itu. Udah mukenanya, udah banyak pulaunya, udah apa, kayaknya udah bulukan. Nih, tuh saya kembaliin. Sejadah, mukena apa, balikin. Mudah sekali itu. Cara menggugat pisah suami. Tapi kalau dia tetap di rumah terus. Ini apa sih, Bu? Ini pengajian, bukan curhat, Bu. Baik. Yang keempat, wanita salihah itu yang berakhlak mulia secara umum.
Tadi khusus memuliakan Kalau ada akhlak, pertama yang merasakan kemuliaan dan nikmatnya akhlak wanita itu suami. Kalau misalnya begini, dia berakhlak, tapi yang lebih merasakan akhlaknya itu orang tua, berarti belum solehah dia. Misalnya gini, kalau ibunya, kalau di rumah orang tuanya, papa, atau jangan ibu jangan ngambil, saya ngambilin ya airnya. Tapi kalau suami nggak pernah diambilin. Kalau apa mak habis makan barang, udah jangan cuci, saya nyuci. Kalau di rumah orang tua aja tuh rasanya semua, jangan. Umi, Abi jangan ngapain, saya yang ngepel nyapu saya. Tapi kalau di rumah nggak pernah nyapu, ngepel, suaminya minta air aja, ambil sendiri sudah gede gitu. Wallah dia bukan solehah. Bukan solehah dia. Solehah itu yang memiliki kemuliaan akhlak yang pertama merasakannya suaminya. Suaminya nomor satu para jemaah, bukan orang tua. Ya. Nah, akhlak secara umum apa? Yang keempat, dia harus berakhlak mulia secara umum. Akhlak mulia itu kata Imam Ahmad rahimahullah dan Abdullah Mubarak ada 4 yang memenuhi 4 kriteria akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia selalu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, tidak pernah mendolimi siapapun, terutama dengan lisan dan tangannya, tidak pernah mendolimi siapapun. Itu akhlak gitu. Itu akhlak yang mulia dan luhur. Akhlakul karimah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala kedoliman. Sabar dia. Didolimi, difitnah, digibahin, direndahkan, dicaci maki, dia sabar. Sabar dalam menghadapi segala kedoliman, segala bentuk kedoliman. Itu kriteria akhlak yang ketiga. Yang keempat, murah senyum. Dan ini syibhul muttafaq. Itu disepakati ulama. Udah hampir sepakatan ulama itu. 4 kriteria akhlak mulia, bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah mendolimi siapapun, sabar dalam menghadapi segala bentuk kedoliman. Yang ketiga, sabar termasuk dalam menghadapi kedoliman, termasuk apa contohnya? Memaafkan, tidak dendam, tidak menanam kebencian, maafkan dia. Karena sabar, makanya tidak dendam. Yang keempat, murah senyum. Itu 4 kriteria sampai sini. Sebetulnya masih banyak. Mungkin kita bikin kajian berikutnya. Kajian berikutnya daurah khusus tentang talak, nikah dan rujuk. Di akhir daurah, di akhir kajian ada ujian. Saya bikin soal yang sulit supaya tidak ada yang berani nyela saya. Kenapa ada murid yang berani nyela? Karena nggak pernah dapat ujian berat. Makanya mikir, oh nanti kalau nyela berarti dia gini. Biasanya murid yang berani nyela guru atau ustadz, biasanya dia sok pinter nih. Nah kalau dikasih ujian dan soalnya berat, pusing dia. Makanya saya tahu betul, dulu ada ulama namanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau guru saya. Itu kalau ada yang duduk di depan berarti siap ditanya itu. Makanya nggak ada yang berani duduk depan, duduk di belakang. Karena apa? Karena depan berarti dia siap, ditanya apapun siap. Makanya nggak ada yang berani. Sampai ustadz-ustadz sini yang pernah belajar beliau pun nggak berani duduk depan. Karena pasti ditanya, ya Muhammad, ditanya, apa yang tadi saya bahas? Jelaskan. Wow, ngeri loh, ngeri sedap itu. Nah, terus siap-siap. Kalau saya diundang lagi nih, yang bagian depan saya tanya terus. Yang bagian depan saya akan tanya terus sampai nyerah, pusing, pindah ke belakang. Karena biasanya ini waktu kami kuliah di Madinah ya, yang depan tuh yang paling pinter, yang belakang yang paling bego biasanya, yang paling bahlul belakang. Nah itu, enggak Ustadz, bukan apa-apa, kami depan nih karena udah ngelihat matanya. Oh wajar lah. Tapi balik lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi ya, karena saya pikir ini harus dilanjutkan karena waktunya insya Allah. Terus juga saya masih banyak acara, masih banyak janji.
Jadi yang penting kajian ini bagi saya silaturahim dulu. Ya, walaupun saya hanya diminta untuk Senin kelima aja, nggak apa-apa. Ada Senin kelima kita ketemu, nggak ada Senin kelima kita nggak ketemu, nggak apa-apa. Ya, istilahnya sisa doang, nggak ada masalah. Daripada nggak dapat sama sekali, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di Senin kelima kita bisa ketemu lagi. Kita lanjutkan tema ini yang menarik dan sangat penting. Kapan wanita menjadi wanita yang soleh? Gitu ya. Baik, kita akhiri majlis kita kepada majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.